Nah, produk B ini sebenarnya bisa kita modifikasi sehingga menghasilkan produk C. Di mana produk C ini sebenarnya juga menggunakan paten, tetapi ketika patennya itu berakhir, ya, ini produk C-nya ini kita coba untuk modifikasi, atau di sini dikatakan sebagai formulasi produk, ya. Jadi kita formulasi ulang sehingga kita hasilkan produk C yang mungkin punya keunggulan dibandingkan produk C sebelumnya. Sehingga di sini kita. Nah, yang D bagaimana? Yang D ini adalah dikatakan ini adalah life cycle untuk produk yang kita katakan sebagai commodity chemical. Kenapa? Ya, karena tipikal dari produk commodity chemical itu berbeda dengan yang specialty maupun yang fine chemical. Ya, karena apa? Karena dia volumenya pasti besar. Ya, volume pasti besar. Karena volumenya besar, pasti sales yang kita dapatkan pasti akan jauh lebih besar daripada produk A, B, dan C. Jadi kenaikannya pasti akan sangat sangat drastis gitu ya, sangat tajam. Sampai nanti suatu saat ya pasti akan mencapai kondisi yang sudah stagnan ya. Jadi yang D ini adalah tipikal life cycle untuk yang commodity chemical ya. Jadi artinya apa? Artinya dari pengetahuan tentang produk ini kita bisa nanti mengambil mengambil langkah bagaimana proses desain yang kita desain supaya mengantisipasi supaya tidak terjadi kondisi misalkan seperti produk A gitu ya. Nah, itu sedikit pengantar tentang produk ya. Jadi sebelum kita masuk ke proses, kita paham dulu tentang produk yang akan kita hasilkan. Apakah dia masuk ke fine chemical, atau commodity chemical, atau specialty chemical. Nah, ini saya kira di slide berikutnya, ini kita masuk ke konsepnya dulu ya. Konsep bagaimana kita merancang suatu proses kimia. Ini hanya mereview saja apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yang pertama, kita pasti sudah tahu bahwa proses kimia itu adalah transformasi atau perubahan dari suatu bahan baku menjadi produk yang dikehendaki. Di mana proses kimia ini kita lakukan dalam beberapa tahap ya. Jadi ada misalkan reaksi, ada pemisahan, pencampuran, kemudian pemanasan, pendinginan, perubahan tekanan, pengecilan, dan pembesaran ukuran partikel. Ini semua istilah ini ada yang belum tahu? Seharusnya di semester 5 ini mestinya sudah tahu semua maksudnya ya. Apa itu reaksi, apa itu pemisahan, dan seterusnya. Kalau reaksi, alatnya reaktor, pemisahan bisa macam-macam alatnya ya. Secara umum kita sebut sebagai separator, tapi bisa bermacam-macam alat ya. Bisa filtrasi, bisa sedimentasi, flotasi, atau yang melibatkan perpindahan massa panas, misalkan distilasi, pengeringan, dan sebagainya. Pencampuran itu nama alatnya mixer, pemanasan nama alatnya heater, pendinginan nama alatnya cooler, ya. Kemudian perubahan tekanan itu bisa compressing, bisa expansion, ya. Jadi compression bukan compression dan expansion gitu ya. Kalau compression itu berarti tekanannya diperbesar, expansion itu tekanannya diturunkan atau diperkecil. Pengecilan ukuran kita bisa menggunakan berbagai macam alat ya.
bisa menggunakan mill, ya, baik itu ball mill atau jaw crusher atau hammer mill dan sebagainya. Kalau yang pembesaran ukuran partikel itu salah satu contohnya adalah kita menggunakan koagulasi flokulasi, ya. Jadi itu yang kita maksud dengan proses kimia, yaitu perubahan suatu bahan baku menjadi produk yang kita kehendaki, ya. Nah, karena kita di sini fokusnya adalah pada proses, maka di sini kita berupaya untuk mendesain proses atau merancang proses yang optimum. Ya, kita menggunakan istilahnya itu optimum. Jadi kita nanti akan banyak berhubungan dengan istilah optimasi, optimisasi, ya. Jadi optimum, optimal gitu ya. Nah, untuk mendapatkan proses yang optimum, kita perlu melakukan sintesis atau sintesa, kemudian perlu melakukan simulasi, dan perlu melakukan optimisasi atau optimasi. Nah, pertama adalah sintesis, ya. Jadi sintesis itu melibatkan dua aktivitas. Yang pertama adalah pemilihan tahap transformasi. Kemudian tahapan-tahapan ini kita hubungkan sehingga menghasilkan suatu flow sheet, ya. Jadi kurang lebih begini, ya. Misalkan Anda ingin menghasilkan suatu produk B dari bahan baku A, gitu ya. Maka yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah melakukan sintesis. Itu adalah memilih kira-kira alat-alat apa saja yang dibutuhkan atau proses-proses apa saja yang dibutuhkan. Maka di sini kita masukkan ke dalam, kalau di diagram ini ya, kita masukkan ke dalam proses. Tetapi semua alat atau semua proses itu belum kita hubungkan. Nah, setelah kita kumpulkan semua alat-alatnya apa saja, baru nanti kita kita coba untuk simulasikan. Jadi misalkan bahan bakunya A, ya, kemudian nanti setelah bahan bakunya masuk ke dalam proses, maka proses yang pertama itu misalkan pengecilan ukuran dulu, misalkan. Setelah itu misalkan masuk ke mixing, pencampuran. Setelah itu masuk ke reaktor, ya. Setelah itu misalkan masuk ke alat pemisahan, yaitu misalkan kolom distilasi, ada pengeringan, ada misalkan kristalisasi dan sebagainya. Jadi pada tahap simulasi ini kita mencoba untuk mensimulasikan bagaimana urutan proses dari awal sampai akhir. Itu yang pertama terkait dengan simulasi. Yang kedua, kita mencoba untuk menghitung material energy balance. Jadi kan kalau di TA ya, saya berikan gambaran, ya. Pertama itu kan Anda ngerjakan bab 1, bab 2 dulu, gitu ya. Di mana bab 1, bab 2 itu Anda memilih bahan bakunya apa, kemudian memilih produknya apa, kemudian yang berikutnya Anda membuat flowchart sederhana. Tujuan dari flowchart sederhana ini apa? Supaya Anda tahu flow-nya seperti apa dari bahan baku sampai jadi produk. Nah, itu Anda simulasikan di sana. Jadi simulasi itu adalah pengembangan model matematik yang berusaha memperkirakan bagaimana proses berkelakuan untuk suatu kondisi aliran umpan tertentu. Mungkin di textbook-nya mungkin lebih jelas gambarnya ya. Coba saya cek di textbook. Nah, ini ya.